Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesoris lainnya, termasuk rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus, dan reseptor saraf khusus yang fungsinya untuk menstimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Fungsi dari sistem integumen yaitu melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan memproduksi vitamin D. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Lapisan pertama disebut sebagai lapisan epidermis, lapisan kedua disebut sebagai lapisan dermis, dan lapisan yang ketiga disebut sebagai lapisan hipodermis. Lapisan-lapisan pada kulit akan saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Terdapat 4 jenis sel. Sel pertama yaitu sel keratinosit yang memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberikan kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Sel yang kedua yaitu ada sel melanosit yang memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna pada kulit dan melindungi kulit dari radiasi. Sel yang ketiga yaitu ada sel Merkel. Sel Merkel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Sel yang keempat yaitu ada sel Langerhans yang membantu dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau keratinasi yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratum lucidum. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Lapisan ketiga yaitu lapisan stratum granulosum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Lapisan keempat yaitu lapisan stratum spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Lapisan kelima yaitu lapisan stratum basal. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit. Nah, itu tadi penjelasan dari lapisan epidermis. Selanjutnya yaitu lapisan dermis. Pada lapisan ini terdiri atas beberapa penyusun utama. Yang pertama yaitu kolagen sebagai protein kuat. Yang kedua yaitu ada serat retikuler sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyongkong. Yang ketiga yaitu ada serat elastis sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis. Lapisan pertama yaitu lapisan papilladermis. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Lapisan kedua yaitu lapisan reticular dermis. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Selanjutnya yaitu struktur dari dermis. Yang pertama yaitu ada sebaceous gland. Sebaceous gland ini menghasilkan minyak yang berperan sebagai pelindung kulit dari kekeringan. Yang kedua yaitu ada hair follicle. Hair follicle ini adalah bagian akar rambut yang merupakan tempat membelahnya sel-sel rambut. Yang ketiga yaitu ada nerve.
Nerves ini adalah saraf-saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak. Selanjutnya yaitu ada sweat gland atau kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi atas dua tipe. Tipe pertama disebut sebagai kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin ini tersebar di seluruh tubuh kecuali kelup penis, bagian dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Tipe kedua yaitu kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin ini merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, dan bagian yang oranye ini merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau kita sebut sebagai panniculus adiposus. Di lapisan hipodermis ini terdapat anyaman pembuluh arteri dan vena, anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.